Saat Anda menginjak usia 60 dan lebih, siapa yang benar-benar akan tetap di sisi Anda? Saat masih muda, jawabannya mungkin terasa jelas. Keluarga Anda, sahabat-sahabat terdekat, orang-orang yang sudah Anda kenal selama bertahun-tahun. Tapi begitu Anda memasuki usia 60, kenyataan mulai terlihat berbeda. Hidup berubah, orang-orang menjadi sibuk, prioritas bergeser, dan tiba-tiba Anda menyadari bahwa sistem dukungan yang selama ini Anda yakini, mungkin tidak sekuat yang Anda bayangkan. Dalam video ini, kita akan mengungkap 6 pilar penting yang justru bisa lebih bisa diandalkan dibanding keluarga saat Anda menua. Ini bukan tentang menjauhkan diri dari orang-orang, melainkan tentang memahami dari mana kestabilan sejati berasal, dan memastikan Anda tidak dibiarkan rentan saat Anda paling membutuhkan dukungan. Ketika Anda membangun fondasi yang kuat berdasarkan 6 pilar ini, Anda akan memiliki rasa aman dan kemandirian yang akan menemani Anda melewati berbagai tantangan hidup. Tonton sampai akhir, karena 6 pilar ini bisa saja mengubah cara pandang Anda tentang arti dukungan yang sebenarnya. Dan setelah Anda memahaminya, Anda tidak akan pernah merasa tak berdaya, sendirian, atau tidak siap lagi. Sebelum kita mulai, jika Anda belum subscribe, saya sarankan untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sekarang, mari kita lanjut. Pilar 1, stabilitas finansial, ketenangan yang tak tergantikan. Saat kita menginjak usia 60 tahun ke atas, banyak hal dalam hidup mulai berubah. Anak-anak mulai mandiri. Aktivitas harian mungkin tak seramai dulu. Tapi satu hal yang menjadi fondasi ketenangan batin di masa ini adalah stabilitas finansial. Bukan soal kaya. Bukan soal banyaknya angka di rekening. Tapi tentang cukup dan merasa cukup. Coba kita tarik napas sejenak, dan pikirkan ini. Apakah kita bisa tidur nyenyak malam ini tanpa mengkhawatirkan besok harus makan apa? Apakah tagihan listrik, obat, dan kebutuhan pokok bisa tercukupi tanpa harus meminjam sana-sini? Jika jawabannya ya, itu adalah karunia besar. Banyak orang di usia lanjut yang justru hidupnya dihantui rasa takut karena keuangan yang tak stabil. Bukan karena mereka malas atau tak berusaha. Tapi karena dulu tak sempat merencanakan atau karena berbagai kondisi hidup yang tak selalu ramah. Disinilah pentingnya pilar pertama ini. Mengapa stabilitas finansial begitu penting di usia lanjut? Di masa muda, kita bisa bekerja lembur. Bisa mencari penghasilan tambahan. Tapi setelah usia 60, tenaga tak lagi sama. Waktu lebih banyak di rumah, bukan di pasar atau kantor. Maka, jika keuangan tidak terkelola dengan baik, rasa cemas akan terus menghantui. Cemas beli obat. Cemas bayar listrik. Cemas kalau ada cucu datang minta jajan, kita tak punya uang. Cemas itu bisa mempengaruhi kesehatan. Dan saat kesehatan terganggu, biaya akan bertambah. Siklus ini bisa menjadi lingkaran yang sulit diputus. Itulah sebabnya, stabilitas finansial adalah pilar pertama. Ia seperti tanah yang kokoh untuk rumah yang tenang. Cerita nyata, Pak Jaya dan Ibu Retno. Pak Jaya, 67 tahun, pensiunan guru SD. Sejak muda, beliau rajin menabung dari gaji bulanan yang tak seberapa. Tidak pernah beli barang mewah. Hidup sederhana. Saat pensiun, dia memiliki cukup tabungan untuk hidup tenang bersama istrinya, Ibu Retno. Mereka tidak punya rumah besar. Tapi mereka tak punya utang. Mereka tidak punya mobil mewah. Tapi mereka tidak bergantung pada anak. Setiap bulan, mereka punya cukup untuk makan bergizi, bayar tagihan, dan sesekali menikmati waktu bersama cucu. Ketenangan yang mereka miliki bukan karena kaya. Tapi karena mereka tidak lagi dikejar oleh uang. Bandingkan dengan teman Pak Jaya, yang dulunya berpenghasilan lebih tinggi, tapi suka berfoya-foya. Di masa tua, harus bekerja serabutan karena tidak punya simpanan. Dari cerita ini, kita belajar, bukan seberapa besar penghasilan yang menentukan ketenangan di usia tua, tapi seberapa bijak kita mengelolanya. Apa yang bisa kita lakukan? Bagi yang sudah punya stabilitas finansial, syukurilah. Jangan malu hidup sederhana. Jangan iri melihat orang lain yang pamer kekayaan. Karena pada akhirnya, yang kita cari adalah tidur yang nyenyak dan hati yang damai. Bagi yang belum stabil, tidak ada kata terlambat. Mulai dari sekarang. 1. Catat pengeluaran. Tahu kemana uang pergi adalah langkah awal mengendalikannya. 2. Kurangi gaya hidup konsumtif. Tak perlu ikut-ikutan beli barang tren. 3. Cari pemasukan kecil dari rumah.
Misalnya menjual makanan ringan, kerajinan tangan, atau membantu tetangga secara ringan. 4. Manfaatkan bantuan pemerintah. Jangan malu menerima hak kita. 5. Bicaralah jujur pada anak. Jangan memendam beban sendiri. Anak yang baik akan mengerti, dan mungkin bisa membantu sesuai kemampuan. Renungan untuk kita semua. Uang bukan segalanya. Tapi di usia tua, punya cukup bisa membuat kita lebih banyak tersenyum, bukan mengeluh. Bisa membuat kita menikmati pagi dengan secangkir teh, bukan dengan menatap kalender dan menghitung hari sampai uang pensiun cair. Jangan gengsi hidup sederhana. Karena yang sejati adalah kebebasan dari rasa takut akan kekurangan. Maka dari itu, mari kita jaga pilar pertama ini. Stabilitas finansial bukan tentang kemewahan, tapi tentang ketenangan. Dan ketenangan adalah emas di usia tua. Pilar 2, kesehatan fisik, harta yang tak terlihat, tapi terasa. Usia 60 ke atas adalah masa di mana tubuh mulai berbicara lebih jujur. Lutut mulai melemah, napas tak sepanjang dulu, dan tidur tidak selalu pula seperti masa muda. Tapi bukan berarti kita harus pasrah. Justru di usia inilah, kesehatan fisik menjadi pilar kedua yang tak boleh diabaikan. Karena, sebaik apapun kondisi keuangan kita, jika tubuh tidak kuat, semuanya terasa sia-sia. Apa gunanya tabungan banyak kalau hanya habis untuk biaya rumah sakit? Apa artinya punya waktu luang, kalau hanya bisa duduk karena badan lemas? Kesehatan fisik adalah modal utama agar kita bisa menikmati masa tua dengan senyum. Usia boleh tua, tapi semangat harus dijaga. Banyak orang bilang, namanya juga sudah tua, wajar sakit-sakitan. Tapi hati-hati, ucapan seperti ini bisa jadi bumerang. Kita jadi membenarkan rasa sakit dan tidak berusaha memperbaiki. Padahal, banyak keluhan di usia lanjut yang bisa dikurangi atau bahkan dicegah. Contohnya sederhana. Minum air putih cukup bisa mencegah nyeri sendi dan batu ginjal. Jalan kaki 15 menit setiap pagi bisa menjaga jantung tetap sehat. Kurangi garam bisa menghindarkan dari tekanan darah tinggi. Ini bukan soal kembali muda, tapi menjaga kualitas hidup. Kisah Ibu Salmah. Ibu Salmah, 72 tahun, tinggal sendiri setelah suaminya wafat. Anaknya sudah berkeluarga dan tinggal di luar kota. Awalnya, beliau sering sakit-sakitan, masuk angin, pegal linu, susah tidur. Tapi sejak mengikuti senam lansia di balai desa setiap Rabu dan Jumat, serta rajin minum air putih dan mengurangi nasi putih berlebihan, hidupnya berubah. Kini tubuhnya lebih bugar, bisa naik turun tangga, dan sering diajak jalan-jalan oleh cucunya. Kuncinya bukan pada obat mahal, tapi pada niat untuk menjaga diri sendiri. Ibu Salmah pernah berkata, kalau bukan saya yang menjaga badan ini, siapa lagi? Anak-anak punya hidupnya sendiri. Saya ingin sehat bukan supaya bisa kerja, tapi supaya tidak merepotkan siapa-siapa. Kalimat itu sangat dalam. Menjaga bukan berarti menyiksa. Menjaga kesehatan bukan berarti diet ketat atau olahraga berat. Justru bagi lansia, hal-hal kecil dan konsisten jauh lebih penting. Berikut kebiasaan ringan yang sangat membantu. 1. Jalan pagi 10-15 menit. Tidak perlu cepat. Yang penting rutin. 2. Makan buah dan sayur setiap hari. Meski hanya sepotong pisang atau sepiring kangkung rebus. 3. Tidur cukup. Hindari begadang, biasakan tidur sebelum jam 10 malam. 4. Minum air putih 6-8 gelas. Jangan tunggu haus. 5. Rutin periksa tekanan darah dan gula. Cek di puskesmas pun tak mengapa. Jika ada keluhan, jangan ditunda-tunda. Lansia sering menunda berobat karena takut mahal. Tapi justru dengan ditunda, sakit kecil bisa menjadi masalah besar. Jangan malu minta bantuan. Satu hal yang sering membuat lansia menurun kesehatannya adalah rasa malu minta tolong. Malu bilang sakit. Malu minta diantar ke dokter. Malu bilang lelah. Padahal, tidak ada yang salah dengan meminta bantuan. Justru itu menunjukkan bahwa kita peduli pada tubuh kita. Katakan pada anak, cucu, atau tetangga, saya butuh ditemani ke puskesmas. Saya butuh dibantu pijat ringan. Itu bukan kelemahan. Itu kebijaksanaan. Hargai tubuh yang telah menemani kita. Bayangkan, tubuh ini sudah menemani kita selama puluhan tahun. Kaki yang menopang kita saat bekerja. Tangan yang memasak, menulis, menggendong anak.
jantung yang berdetak tanpa pernah berhenti. Sekarang, saatnya kita menghargai dan merawatnya. Jika tubuh ini adalah kendaraan, maka usia 60 adalah saat kita harus lebih rajin mengganti oli, mengecek ban, dan merawat mesin. Supaya tetap bisa melaju, walau tak secepat dulu. Jika Anda masih menyimak video ini dan merasa isinya bermanfaat, silakan tulis angka 2 di kolom komentar untuk memberitahu bahwa Anda masih bersama saya. Dan jika Anda belum subscribe, saya sarankan untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sekarang, mari kita lanjut. Pilar 3, kesehatan mental dan emosional, menjaga hati tetap hangat di usia senja. Di usia 60 tahun ke atas, banyak perubahan terjadi. Anak-anak sudah besar, rumah jadi lebih sepi, rutinitas tak seramai dulu. Sebagian orang menikmati ketenangan ini, tapi tak sedikit pula yang merasa kesepian, tak berguna, atau bahkan terlupakan. Inilah saatnya kita bicara tentang kesehatan mental dan emosional, pilar ketiga yang sangat penting, tapi sering diabaikan. Luka batin tak terlihat, tapi terasa. Kita semua pernah mengalami kehilangan. Pasangan hidup yang telah pergi, sahabat yang tak lagi hadir, anak-anak yang kini jauh karena kesibukan. Semua itu meninggalkan ruang kosong di dalam hati. Luka batin tak selalu nampak. Tidak seperti patah tulang atau sakit perut. Tapi dampaknya bisa jauh lebih dalam. Mudah marah. Susah tidur. Tidak nafsu makan. Tidak semangat bangun pagi. Itulah mengapa kita harus merawat kesehatan batin, sama seperti kita merawat tubuh. Menerima bukan berarti menyerah. Hal pertama yang perlu kita pelajari di usia lanjut adalah menerima. Menerima bahwa hidup berubah. Menerima bahwa tidak semua orang bisa selalu ada untuk kita. Menerima bahwa tubuh tidak sekuat dulu, dan waktu tak bisa diulang. Tapi menerima bukan berarti menyerah. Menerima artinya kita berdamai dengan kenyataan, lalu tetap berusaha bahagia dengan apa yang ada. Contohnya, jika anak jarang pulang, kita bisa menelpon mereka lebih dulu. Jika kehilangan pasangan, kita bisa bergabung dengan kelompok lansia atau pengajian untuk bersosialisasi. Jika merasa kosong, kita bisa mulai menulis, merawat tanaman, atau membuat kerajinan. Kunci kesehatan mental bukan di luar sana, tapi dalam cara kita memandang hidup. Cerita Pak Harun. Pak Harun, 68 tahun, pensiunan guru. Setelah istrinya meninggal, beliau jadi pendiam, tidak mau keluar rumah, dan tubuhnya makin kurus. Suatu hari, cucunya datang dan mengajaknya berkebun. Awalnya Pak Harun menolak, tapi lama-lama ia ikut menanam cabai dan tomat. Ternyata, tangan yang dulu memegang kapur tulis, masih kuat menggenggam cangkul. Kini setiap pagi, Pak Harun punya alasan untuk bangun, menyiram tanaman dan memberi makan burung peliharaannya. Apa yang menyelamatkan beliau? Kegiatan sederhana yang membuatnya merasa berguna dan terhubung kembali dengan kehidupan. Hubungan sosial itu obat jiwa. Berinteraksi dengan orang lain sangat penting untuk lansia. Ngobrol dengan tetangga. Ikut pengajian. Menghadiri arisan. Menonton TV bersama cucu. Itu semua bukan sekadar hiburan. Tapi juga obat untuk jiwa yang lelah dan hati yang kesepian. Jangan menunggu orang datang. Kitalah yang harus mulai menyapa, menelpon, atau menawarkan bantuan. Karena ketika hati terbuka, hubungan pun terjalin. Dan hubungan yang hangat bisa menyehatkan emosi jauh lebih efektif daripada obat penenang. Jangan takut mengungkapkan perasaan. Banyak orang tua merasa harus menyimpan semuanya sendiri. Tidak ingin merepotkan anak. Tidak mau mengeluh. Tapi justru menyimpan emosi terlalu lama bisa jadi racun. Kalau sedih, katakan. Kalau kesepian, jujurlah. Kalau rindu anak, hubungi mereka. Mengungkapkan bukan berarti lemah. Itu tanda bahwa kita masih manusia. Masih punya hati. Dan orang yang bisa mengelola emosinya dengan baik, jauh lebih sehat jiwanya. Waktu untuk diri sendiri. Banyak lansia sibuk mengurus cucu atau mengatur rumah. Tapi jangan lupa, kita juga berhak punya waktu untuk diri sendiri. Dengarkan musik yang disukai. Berjalan di taman. Membaca buku yang menginspirasi. Menulis kenangan dalam buku harian. Hal-hal kecil ini bisa menjaga jiwa tetap tenang, pikiran tetap jernih, dan hati tetap hangat. Pilar 4, hubungan sosial dan keluarga,
menjalin kedamaian di usia senja. Setiap orang yang menua, pada akhirnya akan menyadari satu hal, yang paling berharga bukan harta, bukan prestasi, tapi hubungan yang hangat dengan orang-orang terdekat. Hubungan sosial dan keluarga adalah pilar keempat dalam menghadapi usia 60 tahun ke atas. Disinilah tempat kita menemukan makna, kasih sayang, dan rasa memiliki. Tapi mempertahankan hubungan yang sehat tidak selalu mudah. Kadang kita merasa dijauhkan. Kadang kita kecewa. Tapi justru disitulah kita diuji. Bisakah kita menciptakan kedekatan di tengah jarak dan perbedaan zaman? Jangan menunggu, mulailah menyapa. Di usia muda, kita sibuk dengan pekerjaan. Tapi di usia tua, waktu justru banyak. Sayangnya, waktu tanpa orang-orang yang menyapa hanya akan terasa sunyi. Banyak lansia merasa sedih karena anak jarang menelepon, cucu tak lagi akrab, dan sahabat satu persatu pergi. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, kalau kita menunggu, kita hanya akan semakin merasa sendiri. Maka jangan ragu untuk mulai lebih dulu. Kirim pesan singkat ke anak. Ajak cucu jalan-jalan ke warung. Tersenyum saat bertemu tetangga. Sapa teman lama meski hanya lewat telepon. Kadang, satu salam hangat bisa membuka kembali hubungan yang nyaris hilang. Keluarga bukan selalu darah. Banyak orang mengira keluarga harus dari hubungan darah. Padahal, keluarga sejati adalah mereka yang hadir saat kita butuh. Kalau anak sibuk, kita bisa membangun hubungan dengan tetangga. Kalau saudara jauh, kita bisa dekat dengan teman komunitas, sesama jamaah masjid, atau bahkan pedagang langganan. Bersyukurlah untuk siapapun yang masih peduli, walau bukan keluarga kandung. Karena kedekatan bukan soal hubungan lahir, tapi soal kehangatan batin. Cerita Bu Lastri. Bu Lastri, 72 tahun, tinggal sendirian setelah suaminya wafat dan anak-anak tinggal di luar negeri. Tiap sore, ia menyiram bunga di depan rumah. Lambat laun, anak tetangganya yang masih SD mulai sering datang menemaninya. Bu Lastri mulai mengajari anak itu membaca dan mewarnai. Kini, anak itu memanggilnya Nenek Lastri dan setiap pagi mengantar roti dari ibunya. Hubungan sederhana yang tumbuh dari perhatian dan kasih sayang. Tidak terencana, tapi sangat berarti. Belajar memaafkan, melepaskan beban lama. Tak bisa dimungkiri, semakin tua seseorang, semakin banyak luka masa lalu yang dibawa. Kadang dari anak, pasangan, saudara, atau teman. Tapi apakah luka itu harus kita bawa terus sampai akhir hayat? Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Tapi melepaskan beban agar hati kita bisa lega dan bebas. Maafkan anak yang belum sempat membalas kebaikan kita. Maafkan saudara yang dulu menyakiti. Maafkan diri sendiri atas kesalahan masa lalu. Karena hubungan yang sehat tak bisa tumbuh di hati yang penuh kemarahan. Bangun koneksi lewat aktivitas. Hubungan tidak tumbuh hanya dari kata-kata, tapi dari aktivitas bersama. Di usia lanjut, kita bisa masak bersama cucu atau menantu, berkebun bersama tetangga, ikut senam lansia bersama teman sepermainan, berkontribusi di pengajian atau posyandu. Kegiatan bersama bukan hanya menyehatkan tubuh, tapi juga menumbuhkan keakraban yang alami. Saat harus melepaskan. Kadang, ada orang-orang yang sudah tak bisa kita dekati lagi. Entah karena mereka memilih menjauh, atau karena mereka telah tiada. Maka, kita juga harus belajar melepaskan dengan tenang. Melepaskan bukan berarti melupakan, tapi mengikhlaskan, dan tetap melanjutkan hidup dengan hati yang ringan. Berdoa untuk yang telah tiada. Mendoakan yang masih hidup meski jauh. Itulah bentuk cinta yang tak butuh pertemuan. Jika Anda masih menyimak video ini dan merasa isinya bermanfaat, silakan tulis angka 4 di kolom komentar untuk memberitahu bahwa Anda masih bersama saya. Dan jika Anda belum subscribe, saya sarankan untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sekarang, mari kita lanjut. Pilar 5, kemandirian dan rasa harga diri. Ada satu hal yang sering luput dibahas ketika seseorang memasuki usia 60 tahun ke atas. Bukan soal penyakit. Bukan soal anak cucu. Tapi soal harga diri. Karena walaupun tubuh mulai melemah, satu hal yang tetap ingin dijaga oleh semua lansia adalah kemampuan untuk tetap merasa berguna. Banyak orang tua merasa tidak dihargai lagi. Mereka diperlakukan seperti beban. Seperti anak kecil yang tak tahu apa-apa.
Padahal di dalam diri mereka masih ada kebanggaan, pengalaman, dan keinginan untuk tetap berdiri di atas kaki sendiri. Kemandirian itu bukan harus serba sendiri. Kemandirian tidak selalu berarti semua dikerjakan tanpa bantuan. Kemandirian adalah soal pilihan dan kendali. Apakah kita masih bisa memutuskan sendiri? Apakah kita masih bisa melakukan hal-hal kecil yang membuat kita merasa utuh? Contohnya sederhana. Memilih sendiri baju yang ingin dikenakan. Mengelola uang pensiun dengan bijak. Menyusun jadwal aktivitas harian. Merawat tanaman atau hewan peliharaan. Membuat keputusan untuk kesehatan tanpa ditekan. Hal-hal kecil ini jika dipertahankan akan menjaga kepercayaan diri. Karena semakin banyak hal yang kita bisa lakukan sendiri, semakin kita merasa hidup ini masih milik kita. Jangan biarkan diri jadi tamu di rumah sendiri. Banyak lansia pindah ke rumah anaknya dan mulai merasa seperti tamu. Tak bebas berbicara, tak bisa menentukan apa-apa. Pelan-pelan, suara mereka mengecil. Keinginan mereka tidak dianggap penting. Dan tanpa sadar, mereka mulai kehilangan identitasnya sendiri. Itulah mengapa penting sekali tetap memiliki ruang pribadi. Meski tinggal dengan anak, tetap ada sudut atau aktivitas yang menjadi dunia kita sendiri. Dapur kecil untuk memasak kesukaan. Meja khusus untuk menulis, merajut, atau membaca. Rak buku, atau sekadar kursi kesayangan untuk duduk sore-sore. Tempat sederhana, tapi menyimpan rasa memiliki dan kendali. Harga diri tidak datang dari penghargaan orang, tapi dari diri sendiri. Kita sering menunggu orang lain menghormati kita. Tapi bagaimana jika tidak ada yang peduli? Saat itulah kita harus belajar untuk menghargai diri sendiri lebih dulu. Jangan remehkan kemampuan kita. Jangan anggap diri tak berguna hanya karena pensiun. Jangan biarkan komentar negatif orang merusak pikiran kita. Usia boleh bertambah, tapi pengalaman, kebijaksanaan, dan cara berpikir kita tetap berharga. Bahkan mungkin lebih penting dari sebelumnya. Aktivitas yang membuat rasa diri tetap hidup. Kegiatan yang bermakna bisa menjaga harga diri kita tetap utuh. Misalnya, mengajar anak-anak mengaji atau membaca. Membuat kerajinan tangan atau produk rumahan. Menulis pengalaman hidup. Mengurus kebun kecil atau ternak hobi. Membantu tetangga atau teman lansia yang lebih lemah. Saat kita merasa berguna, kita juga merasa berharga. Dan itu yang membuat mental tetap sehat, bahkan lebih kuat daripada orang yang jauh lebih muda. Cerita Pak Rudi. Pak Rudi, 68 tahun, pensiunan sopir bus. Setelah pensiun, ia merasa hidupnya hampa. Tak ada yang menghargai cerita-cerita masa lalunya. Tapi suatu hari, cucunya meminta dia bercerita tentang tempat-tempat yang pernah ia kunjungi. Pak Rudi mulai menggambar peta, menulis nama kota, dan menceritakan hal-hal lucu selama bekerja. Lama-lama, anak-anak tetangga ikut mendengarkan. Mereka menyebut Pak Rudi sebagai kakek pencerita jalan. Kini setiap minggu, Pak Rudi membuat sesi bercerita yang ditunggu-tunggu. Dari situ, rasa percaya dirinya kembali. Ia merasa hidupnya masih berarti. Masih ada yang bisa dibagikan. Masih ada fungsi dan tujuan. Menghadapi batas kemandirian dengan lapang hati. Tentu saja tidak semua bisa dipertahankan. Ada masa di mana fisik menurun, dan bantuan orang lain dibutuhkan. Tapi menerima bantuan bukan berarti kehilangan martabat. Kita tetap bisa meminta dengan sopan, memberi arahan, dan menjaga suara hati kita tetap didengar. Karena sesungguhnya, martabat tidak hilang karena tubuh lemah. Martabat hilang saat kita berhenti menghargai diri sendiri. Dan selama kita masih punya niat untuk bangkit setiap pagi dan berbuat sesuatu, sekecil apapun itu, kita masih disebut mandiri dalam cara yang bermakna. Pilar 6, spiritualitas dan kedamaian batin. Ada satu hal yang makin terasa penting seiring bertambahnya usia, ketenangan jiwa. Bukan lagi soal seberapa besar rumahmu, seberapa banyak tabunganmu, atau seberapa sukses anak-anakmu. Tapi lebih pada pertanyaan-pertanyaan sunyi seperti, apakah aku sudah menjalani hidup ini dengan benar? Apakah aku damai dengan masa lalu? Apakah aku siap jika dipanggil hari ini? Semua pertanyaan itu adalah bagian dari proses batin yang alami. Dan justru ketika usia melewati 60 tahun, hati manusia jadi lebih terbuka untuk merenung, berdamai, dan memaknai hidup. Spiritualitas bukan sekadar agama, tapi hubungan dengan diri dan pencipta.
Seringkali kita mengira spiritualitas hanya milik orang yang rajin ke tempat ibadah. Tapi sebenarnya, spiritualitas adalah bagaimana kita berhubungan dengan makna hidup, bagaimana kita menjalin keheningan dengan Pencipta, dan bagaimana kita menemukan damai di tengah segala keterbatasan. Bisa lewat sholat, zikir, membaca kitab suci. Tapi bisa juga lewat duduk tenang di pagi hari, menyadari udara segar, bersyukur atas napas yang masih ada. Bahkan saat memaafkan orang yang pernah menyakiti kita, atau berserah pada hal-hal yang tidak bisa kita ubah, itu semua adalah bagian dari perjalanan spiritual. Kedamaian itu tidak datang dari dunia luar. Banyak orang tua merasa gelisah karena terlalu banyak melihat keluar. Ingin anak berperilaku begini, ingin cucu begitu, ingin semua sesuai harapan. Padahal kedamaian sejati muncul justru saat kita melepas keinginan, dan menggantinya dengan penerimaan. Bukan berarti menyerah, tapi ikhlas. Menerima apa yang tidak bisa diubah dan tetap bersyukur dengan apa yang tersisa. Mungkin tubuh tak sekuat dulu, tapi kita masih bisa tersenyum. Mungkin tak semua anak pulang, tapi masih ada yang menelepon. Mungkin tidak punya banyak, tapi cukup untuk hidup sederhana. Saat hati mulai bersyukur atas hal-hal kecil, disitulah batin menjadi lebih ringan. Memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain. Salah satu beban paling berat bagi lansia bukanlah fisik, melainkan penyesalan. Ada yang menyesal pernah menyakiti pasangan. Ada yang kecewa karena gagal mendidik anak. Ada pula yang terluka karena dikhianati orang yang paling dipercaya. Luka-luka ini kalau tidak diobati akan membusuk di dalam. Dan hanya bisa sembuh lewat pemaafan. Pertama-tama, maafkan diri sendiri. Kita semua manusia. Pasti pernah salah. Yang penting bukan lagi mengulang kesalahan, tapi belajar menerima dan mengubah sisa waktu menjadi lebih baik. Lalu, maafkan orang lain. Bukan karena mereka layak dimaafkan, tapi karena kita ingin bebas. Beban dendam hanya membuat hari-hari terasa berat. Sementara hati yang lapang membuat langkah jadi ringan. Mendekatkan diri pada hal-hal yang membawa damai. Setiap orang punya caranya sendiri untuk merasa tenang. Ada yang lewat doa panjang. Ada yang lewat mendengar ceramah agama. Ada yang lewat duduk sendiri sambil mendengar suara alam. Apapun caranya, pastikan setiap hari ada waktu untuk menenangkan diri. Bukan untuk mengeluh, tapi untuk merenung. Bukan untuk marah, tapi untuk mendekat kepada Sang Pencipta. Beberapa kebiasaan yang bisa membangun kedamaian batin. Menulis jurnal rasa syukur harian. Membaca ayat-ayat penuh makna. Mendengarkan lantunan doa atau zikir lembut. Merenung tentang kematian sebagai motivasi hidup lebih baik. Meluangkan waktu untuk menyendiri di tempat tenang. Saat kita rutin memberi waktu untuk batin, hati perlahan menjadi lebih kuat, dan hidup menjadi lebih damai, meskipun dunia di luar tak selalu tenang. Cerita Butini. Butini, usia 72 tahun. Dulu sangat sibuk mengurus keluarga dan usaha. Ketika suaminya meninggal dan anak-anaknya jarang pulang, ia merasa kosong. Tidurnya sering gelisah, pikirannya dipenuhi kenangan dan kekhawatiran. Sampai suatu hari ia diajak ke pengajian oleh tetangga. Di sana ia tak hanya mendengar ceramah, tapi mulai mengenal rasa tenang dalam doa. Ia mulai bangun lebih pagi, duduk diam sambil mendengarkan adzan subuh. Ia menulis satu hal yang ia syukuri setiap malam. Dalam 6 bulan, wajahnya terlihat lebih cerah, dan pikirannya lebih damai. Kini ia berkata, "Anak-anakku belum tentu bisa pulang. Tapi hatiku sudah pulang ke tempat yang lebih penting, ketenangan." Dan itu yang kita cari di usia senja. Bukan kemewahan dunia, tapi kedamaian jiwa. Penutup, memaknai usia, merangkul hidup. Kini kita telah melalui 6 pilar yang menyusun makna dari usia 60 tahun ke atas. 6 fondasi yang bukan hanya menopang masa tua, tapi juga membimbing kita menjadi pribadi yang utuh, damai, dan dihormati. Usia tua bukan akhir dari segalanya. Ia adalah masa panen, saat kita menuai apa yang telah ditanam selama puluhan tahun. Masa untuk merenung lebih dalam, mencintai lebih dalam, dan hidup lebih bermakna. Bagi sebagian orang, usia ini mungkin terasa sunyi. Anak-anak sibuk dengan dunianya, tubuh tak lagi sekuat dulu, dan waktu terasa berjalan lebih lambat. Tapi justru di saat inilah kita diberi kesempatan untuk menemukan kekayaan batin yang sejati, ketenangan, pengampunan, kebijaksanaan, dan penerimaan. Usia adalah karunia. Jika kamu masih bisa membuka mata hari ini, masih bisa menyuap makanan sendiri,
masih bisa tersenyum walau hanya pada diri sendiri, itu sudah cukup menjadi alasan untuk bersyukur. Karena setiap detik di usia tua adalah anugerah, bukan beban. Tak perlu menyesali masa lalu. Tak perlu iri pada yang lebih muda. Karena yang kamu punya hari ini adalah sesuatu yang tak mereka miliki. Waktu untuk memahami hidup secara utuh. Untuk kamu yang sedang lelah, mungkin tubuh sering sakit. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tiada. Mungkin anak-anak jarang menghubungi. Mungkin kamu merasa sepi dan tak lagi dianggap. Tapi ingatlah, nilai dirimu tidak ditentukan dari berapa sering kamu diingat orang, tapi dari bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Kamu tetap berharga. Kamu tetap punya peran. Kamu tetap bisa mencintai, memberi, dan mendoakan. Mari kita bertumbuh bersama. Jika kamu merasa isi video ini menyentuh hati, mungkin karena kamu sedang berada di titik yang tepat untuk bertumbuh. Kita tidak sendiri. Banyak orang seusiamu, di luar sana, sedang mencari makna yang sama. Sedang mencari teman dalam keheningan, dan pelipur dalam kesendirian. Maka mari kita berpegangan tangan dalam doa, dalam semangat untuk menjalani sisa usia dengan damai, dengan senyum, dan dengan hati yang ringan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, bagikan kepada sahabat, keluarga, atau siapapun yang kamu cintai. Mungkin hari ini mereka sedang membutuhkan harapan. Dan jika kamu ingin lebih banyak video seperti ini, dengan tema yang hangat, reflektif, dan penuh makna, jangan ragu untuk berlangganan dan beri komentar. Ceritakan di kolom komentar, pilar mana yang paling menyentuh hatimu? Karena dari setiap cerita, kita bisa saling menguatkan. Terima kasih. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Dari hati yang paling dalam, saya doakan, semoga hari-harimu dipenuhi kedamaian, semoga hatimu tetap hangat, dan semoga usia tuamu jadi masa paling indah dalam hidupmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah menjadi terang. Meski kecil, cahayamu tetap berarti.